Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, di agenda pagi kita Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu saja di antara kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita. Semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelapangan dan keikhlasan, dan tentu saja menghadirkan hari-hari mereka penuh dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kita doakan pula bagi mereka yang kini dalam kondisi kurang sehat, ya, dalam kondisi sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kembali atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadbil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughsaqama. Demikian pula tentu untuk mereka-mereka yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga mereka menerima bagian dari investasi hidup mereka dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan tentu senantiasa diberikan kelapangan hati, keikhlasan untuk siap sabar menghadapi ujian dan cobaan seperti ini. Mereka yang hari ini sedang berhadapan pula dengan berbagai ujian, berbagai masalah, berbagai tantangan, semoga Allah SWT mengeluarkannya dari berbagai kesulitan dan membuka jalan kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dan tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hikmah demi hikmah, kebaikan demi kebaikan yang tentu akan makin menghadirkan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Pendengar rasa, di kesempatan pagi hari ini insya Allah tema kita Al-Quran itu hiburan dan penawar bagi hamba beriman. Al-Quran itu hiburan dan penawar bagi hamba beriman. Insya Allah kita akan tadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj, ya, surah yang ke-22, dimulai pada ayat ke-42 insyaallah hingga ayat ke-48, ya. Dari ayat ke-42 di surah Al-Hajj, ya, surah ke-22, dimulai pada ayat ke-42 sampai ayat ke-48. Kita akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'adu wa Tsamud. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau wahai Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka. Kaum Nuh, 'Ad dan Tsamud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Washabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirin tsumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir.
Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janji-janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Dengarase, inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-Hajj, surah ke-22, dimulai pada ayat ke-42 hingga ayat ke-48. Adalah menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini, maka pasti akan selalu terjadi begitu kan, pertentangan di antara keimanan dan kekafiran, antara kebenaran dan kebatilan, antara kejujuran dan dusta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pergiliran waktu dalam kehidupan manusia ini secara berpasang-pasangan. Di antara siang dan malam, antara terang dan gelap, begitu kan, antara daratan dan lautan, antara siang dan malam. Maka begitulah semua terjadi dalam roda perputaran kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat pengatur, penggenggam segala perkara dalam kehidupan. Tidak ada satupun yang lepas, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan penelitian insyaallah Subhanahu wa taala. Demikianlah dalam risalah dakwah yang disampaikan para nabi dan rasulnya, ia akan berhadapan dengan dua karakter manusia yang tentu di dalamnya akan berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai rintangan, bahkan berbagai macam hambatan, ancaman dan gangguan. Sebagaimana halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berhadapan dengan tantangan dakwah dalam menghadapi karakter umat yang sebagian mereka cenderung membangkang, menentang, bahkan menantang, bahkan kemudian mendustakan kebenaran firman Allah. Maka itu pula yang memang sesungguhnya juga dihadapi para nabi dan rasul terdahulu sebelum risalah kenabian sampai kepada Rasulullah SAW di mana beliau diutus ke muka bumi. Oleh karena itu pendengar AC melalui Al-Quran tentu saja setiap pandangan, setiap hati dibimbing dan diarahkan oleh Allah SWT pada sunnah-sunnah perjuangan tersebut. Agar Rasulullah SAW, para sahabat, bahkan hingga generasi yang ada yang tentu saja akan senantiasa tetap istiqomah dalam berjuang di jalan Allah, tidak dibuat gelisah hati menghadapi berbagai bentuk tantangan, rintangan, hambatan, bahkan ancaman atau gangguan tersebut. Oleh karenanya itu, di dalam kehidupan setiap pribadi muslim, Al-Quran sejatinya akan menjadi hiburan, akan menjadi penawar begitu kan.
Sebagaimana itu pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian juga generasi salafus saleh. Mereka yang terus berjuang menegakkan kebenaran di muka bumi. Mereka yang berjuang menghadapi berbagai bentuk kezaliman, berbagai bentuk kemungkaran, berbagai bentuk kedustaan. Yang tentu tantangan, rintangan, hambatan, bahkan ancaman dan gangguan mereka juga sungguh sangat luar biasa. Maka inilah yang memang harus senantiasa menjadi barometer, begitu kan, menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi tantangan, maka yakinilah bahwa umat-umat terdahulu juga menghadapi tantangan. Kalau hari ini tidak mudah kita menyampaikan kebenaran, bahkan dihina, dicerca, begitu kan, dilecehkan, gitu kan, dicemooh, bahkan sampai kemudian harus menghadapi tantangan, ancaman fisik. Maka demikianlah itu yang juga terjadi di masa lalu. Ada bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala yang memang harus siap dihadapi. Karena inilah bagian dari tantangan-tantangan dakwah di dalam kehidupan. Namun yakinlah pendengar Hasih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap langkah perjuangan hamba-hambanya yang konsisten, begitu kan, dan konsekuen di dalam menegakkan kebenaran, hidup dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mereka-mereka yang istiqomah, hanya mereka-mereka yang teguh dengan pendiriannya. Mereka yang tidak pernah bergeser, mereka yang tidak pernah berubah arah dengan kondisi yang ada, maka mereka itulah yang tentu senantiasa akan terus berupaya dan berdaya upaya untuk berada di jalan kebenaran sebagaimana yang telah Allah gariskan. Oleh karena itu petunjuk Al-Quran adalah petunjuk terbaik dalam kehidupan. Pedoman Al-Quran adalah pedoman terindah di dalam kehidupan. Dan jalan cahaya Al-Quran adalah jalan cahaya yang tentu akan memberikan penerang di dalam kehidupan. Akan makin jelas, akan makin terang mana kebenaran dan kebatilan. Akan makin terang dan jelas mana dusta, mana kebenaran. Sebagaimana juga akan makin jelas mana nilai-nilai kebaikan dan mana perilaku zalim di dalam kehidupan. Sehingga inilah yang kemudian harus senantiasa menjadi jalan hidup dan kehidupan, sehingga kita betul-betul dibukakan mata hati kita, tidak digelapkan begitu ya dari sisi hidup dan kehidupan yang justru akan menjadikan manusia itu berada dalam kerugian, kehinaan dan kebinasaan. Oleh karena itu mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran, mereka-mereka yang cenderung mengabaikan hukum-hukum Allah SWT, ketika mereka secara fisik, begitu kan, secara kasat mata, mereka diberikan mata, namun kemudian mata mereka tidak bisa melihat kebenaran, maka tentu yang buta itu bukan mata lahiriahnya, tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dadanya. Karena keimanannya memang sudah tercerabut, bahkan keimanannya sudah hilang, dan tergantikan atau bahkan tergadaikan dengan kepentingan-kepentingan dunia yang sementara waktu. Dengan rasa kita akan coba tadaburi ayat-ayat sebagaimana Allah ungkapkan tadi di dalam surah Al-Hajj, ya, surat ke-22. Diawali dari ayat ke-42 insyaallah hingga ayat ke-48. Wa ayyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuh wa 'ad wa Tsamud. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau wahai Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka. Kaum Nuh, kaum 'Ad dan Tsamud juga telah mendustakan rasulnya. Jadi inilah bagian dari sebuah sunnah perjuangan. Kalau Nuh alaihissalam, Hud, Saleh, begitu kan, berjuang menyampaikan kebenaran, menyampaikan sebuah nasihat, kabar berita gembira terkait dengan apa yang nanti akan dirasakan oleh mereka-mereka yang hidup dalam ketaatan. Bagaimana juga memberikan peringatan, memberikan warning begitu kepada mereka-mereka yang mendustakan bahwa mereka nanti akan berhadapan dengan punishment, hukuman insyaallah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan kemudian ternyata apa yang disampaikan kaum Nuh, apa yang disampaikan Nuh begitu ya kepada kaumnya, apa yang disampaikan Hud kepada kaumnya, apa yang disampaikan Saleh kepada kaumnya, kemudian ditentang, kemudian dicemooh, dihinakan, bahkan dibuli begitu ya dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Maka demikianlah pula itu yang juga akan dirasakan oleh umat-umat yang akan datang di kemudian hari. Sehingga kalau kita baca ayat ini tentu menjadi ayat hiburan, menjadi ayat penawar, bahwa kalau hari ini kita menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi perkara yang tidak nyaman ketika kita berpijak pada nilai kebenaran, maka itu pula yang sesungguhnya juga dirasakan, itu pula yang sesungguhnya juga dialami oleh umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul kasih Allah. Tatkala mereka menyampaikan kebenaran, tentu mereka juga dihinakan. Mereka dibuli, dicaci, dicerca. Ya, salah satu di antara kisah Nuh alaihissalam ketika berhadapan dengan kaumnya. Bagaimana tantangan sungguh sangat luar biasa. Bagaimana ketika Nuh alaihissalam harus berhadapan dengan umat yang cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah. Bahkan bukan hanya harus berhadapan dengan umatnya, begitu kan? Tapi juga berhadapan dengan keluarga yang cenderung menolak, membangkang apa yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam kepada mereka. Bagaimana perjuangan dan tantangan dakwah Nuh alaihissalam tentu saja berada pada bentangan waktu yang demikian panjang. Bagaimana kita bisa buka di dalam ayat yang lain. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Ankabut, betul kan, pada ayat ke-14 di antaranya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana ila khamsina aman fa akhadahumut tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Dengan rasa inilah bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh Nuh alaihissalam. Bagaimana ketika Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, hatta di tengah-tengah keluarganya, salah satu di antara keluarganya ternyata justru malah membangkang. Bukan waktu yang sebentar. Wala bisa fihim alfasana. Bagaimana Nuh tinggal bersama mereka, bersama kaumnya, bersama anggota keluarganya itu selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun, bayangkan coba. Berjuang begitu ya, menyampaikan kebenaran. Namun kemudian mereka yang didakwahi oleh Nuh alaihissalam justru malah membangkang. Malah balik membenci, balik membuli, mencerca, menghina begitu kan. Dan sampai akhirnya umat Nabi Nuh ini dilanda banjir besar. Dan mereka kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim. Maka ketika bencana besar itu terjadi, ketika banjir bandang yang sungguh sangat luar biasa itu melanda umat Nabi Nuh yang sudah berada dalam puncak kedurhakaan, termasuk salah satu di antara anggota keluarganya, ketika mereka tetap berada di dalam kezalimannya. Maka Nuh dan umat yang beriman yang jumlahnya sedikit saja itu diselamatkan oleh Allah. Hanya mereka-mereka yang taat saja. Hanya mereka-mereka yang tunduk patuh kepada aturan Allah dan mengikuti ketaatan kepada apa yang disampaikan Nuh alaihissalam, yang disampaikan oleh Allah. Dan ini yang kemudian kita bisa baca di ayat ke-15 surah Al-Ankabut. Fa'anzainahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Dengan ini bagian dari sebuah tantangan dalam kehidupan yang tatkala ayat ini dibaca oleh hamba-hamba yang beriman, tentu saja ini adalah bagian dari sebuah motivasi, bahkan menjadi energi hidup yang sejatinya makin menguatkan langkah untuk tidak pernah dibuat surut,
untuk tidak pernah dibuat bergeming dari setiap tantangan-tantangan dalam dakwah. Kenapa yang terjadi pada diri mereka hari ini dari sekian banyak tantangan-tantangan itu? Ini juga yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Bahkan kalau kemudian dibandingkan, maka tentu apa yang terjadi pada umat terdahulu, kan, dari perjuangan Nabi dan Rasul kasih Allah di masa lalu, dan mereka-mereka yang istiqomah menjalankan ketaatan itu, tantangan mereka itu jauh lebih hebat lagi, jauh lebih besar lagi. Dan ini tentu akan makin menyemangati kita untuk tidak mudah menyerah. Saya dibayangkan tadi kan perjuangan Nuh alaihissalam, falabisa fihim alfasana. 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun berjuang, begitu kan. Nah, kalau hari ini kita baru beberapa saat berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan rintangan, belum seberapanya. Ya, istilah kita ta'acan nauna lah gitu kan. Dibandingkan jeng Nuh, dibandingkan jeng perjuangan Hud, begitu kan, Saleh alaihissalam yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Namun kemudian kebenaran mereka tidak diterima dengan baik oleh umatnya, malah ditantang dengan berbagai bentuk arogansi, berbagai bentuk kesombongan yang ada. Maka ini adalah bagian dari sunnah perjuangan, untuk tidak menjadikan kita lelah di dalam berjuang. Terus berjuang dengan semangat lillah. Maka tentu semangat lillah inilah yang akan menjadikan kelelahan itu tidak lagi menjadi kendala dalam kehidupan. Karena ketika lelah itu sendiri hadir dalam kehidupan tapi dibarengi dengan semangat lillah, maka ini semua yang akan makin mengokohkan semangat juang. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu nanti akan memberikan apresiasi, penghargaan atas apa yang dilakukan. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Nah, ini di ayat ke-43 di surah Al-Hajj. Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Jadi tidak hanya Nuh alaihissalam, tidak hanya Nabi Hud, tidak hanya Nabi Saleh, tapi juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Lut alaihissalam. Dan nabi-nabi yang lainnya, yang tatkala mereka menyampaikan pesan dakwah, yang tatkala mereka berjuang di jalan Allah, mereka juga menghadapi orang-orang yang mendustakannya. Maka kepada Rasulullah SAW, ayat-ayat ini adalah bagian dari ayat hiburan dan penawar. Jangan dibuat gelisah hati. Hiburan pula, penawar pula tentu untuk para sahabatnya. Dan sampai kepada generasi salafus saleh. Bahkan hingga hari ini ketika kita juga berjuang, tatkala kita berhadapan dengan tantangan, maka tantangan dakwah itu adalah bagian dari sunnatullah, ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga begitu kan, ketika orang menyampaikan kebenaran, tidak serta-merta kebenaran itu diterima. Malah yang muncul adalah kebencian, yang muncul adalah iri dan dengki, yang kemudian menjadikan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, yang kemudian menjadikan mereka makin berlaku zolim, berlaku khianat, begitu kan. Maka jangan pernah dibuat gelisah hati. Ya kan, sebagaimana juga di ayat ke-44 Allah SWT lanjutkan ayatnya, wa ashabu Madyan, dan penduduk Madyan, ya kan. Wa kudziba Musa, dan juga Musa telah didustakan oleh siapa? Oleh umatnya, begitu kan. Fa amlaitu lil kafirina tsumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Bagaimana kepada penduduk Madyan, diutus Syuaib alaihissalam. Namun mereka kemudian tatkala datang Syuaib alaihissalam yang mengajarkan kepada mereka makna kejujuran, jauhi dusta, jangan sampai melakukan kezoliman, jangan sampai melakukan kecurangan dengan takaran dan timbangan. Termasuk juga tentu di dalam hal-hal yang lain, bukannya takaran dalam arti timbangan, tapi juga dalam roda kehidupan. Bagaimana keadilan terus ditegakkan, jangan sampai kemudian terjadi kecurangan, jangan sampai terjadi kezaliman. Namun apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada penduduk Madyan justru tidak diterima dengan lapang dada, tidak diterima dengan keimanan. Malah penduduk Madyan balik membenci Nabi Syuaib alaihissalam.
bahkan mengancam Syuaib alaihissalam untuk diperdayakan oleh mereka, bahkan diancam akan diusir ketika Nabi Syuaib alaihissalam tidak menghentikan dakwahnya. Sebagaimana halnya juga Musa alaihissalam yang juga didustakan. Dia hidup di dalam kekuasaan Firaun atau Ramses, begitu kan, yang dengan kezalimannya terus begitu kan melakukan berbagai tindakan kezaliman, berbagai tindakan-tindakan kerusakan di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam terus menyampaikan dakwah, namun ternyata di antara mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah. Dan kemudian Allah memberikan tenggang waktu kepada orang-orang yang ingkar itu, untuk diberikan peluang, begitu kan, untuk diberikan kesempatan. Apakah mereka mau mengubah diri mereka, siap memperbaiki diri mereka dan bertaubat kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi ketetapan di sisi Allah SWT, ya kan, siap mentaati apa yang disampaikan para nabi dan rasul, ya kan, sesuai dengan apa yang memang menjadi petunjuk di sisi Allah SWT. Ataukah mereka terus berada di dalam kedurhakaan mereka? Maka tatkala kedurhakaan mereka tetap berada di dalam puncaknya, sampai kemudian mereka menolak, bahkan mereka mendustakan, bahkan kemudian mereka terus melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan para nabi dan rasul. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menetapkan keputusannya. Bagaimana Allah SWT menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keperkasaannya. Didatangkannya siksa dan azab itu. Betapa hebatnya siksaan Allah. Karena ternyata tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari azab Allah. Bagaimana ketika Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya, kaum Nuh yang kemudian datangkan banjir bandang yang besar. Kaum Ad, demikian juga didatangkan gempa, begitu ya. Demikian juga kaum Lut, bagaimana ketika gempa itu sampai dibalikan, begitu ya, bumi yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Demikian juga bagaimana kekuasaan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lautan Merah pada akhirnya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi siapapun yang mau menjadikannya sebagai pelajaran. Bagaimana diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mereka-mereka ingkar pada penghujung kehidupan mereka. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin faqasrim masyid. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa pula sumur-sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak lagi ada penghuninya. Di Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menurunkan azab pendengar kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari apa yang telah disampaikan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka betapa banyak begitu negeri yang telah dibinasakan karena penduduknya berada dalam kezaliman, ketika mereka cenderung tidak mau mengikuti kebenaran, malah kemudian mereka mendustakan, malah mereka kemudian terus melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Bagaimana menghina, bagaimana membunuh para nabi dan rasul. Lalu kemudian Allah mengazab mereka sehingga runtuh bangunan-bangunannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran ayat ini bahwa sumur-sumur banyak ditinggalkan karena penduduk negeri itu telah binasa. Bagaimana istana-istana yang tinggi mewah, yang indah itu menjadi rumah tua yang tidak lagi ada penghuninya, sampai kemudian hancur. Ya, demikianlah Allah SWT menjelaskan keterangan-keterangannya di dalam Al-Quran. Agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran, bahkan tentu saja menjadi tazkirah, peringatan. Bagaimana manusia seyogianya bisa kembali ke dalam kebenaran, menerima apa yang seharusnya mereka jalankan dari ketundukan, ketaatan dan kepatuhan kepada hukum-hukum Allah SWT.
Bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi, bagaimana tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan mereka. Sisa-sisa bangunannya, sisa-sisa peninggalannya ada begitu kan, menjadi historis, menjadi sejarah yang bukannya sekedar jadi catatan begitu, tapi tentu menjadi bagian dari penggalan pengalaman hidup yang harus senantiasa dijadikan sebagai pelajaran berharga agar tidak mengikuti kecenderungan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini di ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada, gitu kan. Allah kemudian bertanya begitu ya kepada orang-orang yang menolak kebenaran, menolak untuk diajak kepada nilai hidup yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan mereka. Untuk melihat begitu ya. Maka apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi menyaksikan bagaimana peninggalan umat terdahulu, mengkaji, mendalami, betul kan? Observasi begitu kalau dalam bahasa ilmiah itu. Secara mendalam itu kan, tentang bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi, bagaimana umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang. Ketika seruan kebenaran tidak lagi didengar, maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, membuat perahu dari kapal layar yang nanti akan membawanya menuju pada keselamatan. Dibawanya umat yang beriman di dalam geladak kapalnya yang jumlahnya sedikit saja. Hatta salah satu di antara anggota keluarga Nuh ternyata juga ada yang membangkang. Sampai kemudian Allah pun tenggelamkan. Dan Allah menyatakan laisa min ahlika. Dia bukan lagi keluargamu. Artinya terputus hubungan antara mereka-mereka yang beriman dengan mereka-mereka yang ingkar. Itu di dunia, bagaimana nanti di akhirat begitu kan. Kata mereka-mereka yang menolak kebenaran, hakikatnya mereka telah memutus mata rantai akidah dalam kehidupan. Artinya mereka sudah tidak lagi mau menerima kebenaran, dengan sendirinya maka berarti sudah tidak lagi memiliki pemahaman yang lurus dari akidah yang seharusnya dipegang teguh dalam kehidupan. Bagaimana harus dikaji ulang gitu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lalu. Dari bukti-bukti kejadian yang ada, ya, tapak lacaknya begitu pendengar asing. Demikian juga bekas-bekasnya itu kan dari apa yang terjadi. Untuk makin memahami, merenungkan kembali ya, bagaimana Al-Quran memberikan isyarat kepada kita tentang kejadian yang terjadi pada masa lalu. Bagaimana telinga mereka harus difungsikan dengan baik untuk mendengarkan kebenaran. Bagaimana kolbunya, hatinya itu makin cerdas begitu kan. Dan nilai spiritual mereka makin memahami terkait dengan apa yang seharusnya mereka pahami agar mereka hidup di dalam kemuliaan. Agar mata, telinga dan pikiran mereka terbuka. Tapi apa yang terjadi? Mata mereka, telinga mereka, pikiran mereka justru tertutup menerima kebenaran. Oleh sebab itu kemudian Allah SWT menyatakan bahwa pada intinya bukan mata lahiriah mereka itu yang buta. Karena mereka sungguhnya bisa melihat. Mereka bisa menapaki kembali perjalanan waktu dari bukti-bukti yang ada di dalamnya. Terkait dengan bangunan-bangunan yang tinggi yang kemudian menjadi rumah tua yang kemudian tidak berpenghuni. Yang kemudian runtuhan-runtuhan itu cukup seharusnya menjadi pelajaran, tapi kemudian tidak menjadikan mereka sebagai pelajaran. Maka Allah menyatakan bukan mata lahirnya itu yang tidak bisa melihat, tapi justru yang buta itu adalah mata hati mereka yang ada di dalam dada mereka, yang sudah tertutup begitu ya. Jadi sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran. Wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'dah.
Wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Dan mereka minta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sungguh hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi datang kebenaran itu bukan menerima, malah kemudian menentang dan menantang. Coba datangkanlah azab itu kalau memang azab itu ada. Ya, ditantang begitu ya Rasulullah oleh orang-orang yang ingkar. Sebagaimana juga tentu dalam setiap fase waktu dan zaman akan ada orang seperti itu yang menantang gitu kan. Coba datangkan siksa itu. Malah aku akan ada di dalamnya begitu. Nauzubillahi min dzalik begitu kan. Nah, ini betapa gambaran ketika mata hati sudah buta begitu ya, sudah tertutup sehingga adanya teguran, adanya nasihat sudah tidak lagi bisa diterima dengan baik. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran tidak lagi melembutkan hatinya, melembutkan jiwanya, ya kan? Seharusnya emosi mereka makin stabil, makin cerdas melihat kebenaran, makin terbuka akan nilai-nilai keadilan, makin terbuka untuk berjuang menegakkan keadilan. Yang terjadi malah terjadinya kezaliman, terjadinya kebohongan, kedustaan yang terus menerus. Sehingga akhirnya Allah SWT menetapkan perkara kepada mereka dengan siksa dan azab yang berat. Dengan berbagai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, berbagai macam permasalahan-permasalahan yang seolah datang silih berganti tiada henti. Maka ini semua tentu menjadi pelajaran. Bagaimana ketika Allah SWT menyatakan wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Dan bisa dibayangkan sehari itu kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia itu ya seperti hanya perhitungan di dunia itu 1000 tahun dalam bentangan waktu manusia. Jadi ini gambaran betapa menyakitkan begitu kan, betapa pedihnya gambaran dari apa yang nanti akan dirasakan oleh mereka-mereka yang menentang azab. Karena seharinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia. Jadi kalau seharinya saja sama perbandingannya dengan 1000 tahun dalam kehidupan manusia di muka bumi, bagaimana dengan 3, 4, 5 hari gitu dalam kehidupan akhirat. Maka tidak terbayangkan dalam kehidupan kita betapa beratnya, betapa dahsyatnya azab Allah. Namun kemudian kenapa mereka justru menentang dan menentang? Ya, tadi karena mata hati mereka sudah tertutup. Bukan mata mereka yang tidak melihat, begitu kan kata Allah di dalam ayat ini. Tapi memang mata hati mereka sudah tertutup dengan kebenaran. Sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran. Yang datang menyampaikan kebenaran malah dianggap sebagai orang yang merintangi keinginan-keinginan mereka, tujuan-tujuan mereka. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun tsumma akhadtuha wa ilayyal masir. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Nah, di penghujung ayat, di ayat ke-48 di surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, oh ada juga ternyata negeri-negeri yang ditangguhkan penghancurannya untuk diberikan peluang dan kesempatan. Ya kan, bagaimana mereka bisa melihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi masa lalu agar mereka berubah, agar mereka siap membangun karakter hidup mereka pada nilai kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan mereka. Namun ternyata mereka tidak juga mau berbuat untuk merubah karakter mereka pada nilai kebaikan. Maka kemudian Allah SWT pun mengazab mereka dan menghancurkan mereka. Allah SWT tidak pernah berdiam begitu kan untuk membiarkan mereka-mereka yang berlaku zalim dan aniaya. Pada akhirnya juga akan ada perhitungannya. Dan ini yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran. Dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Tidak ada satupun perkara yang tidak akan kembali kepada Allah. Akan ada perhitungannya, akan ada tanggung jawabnya. Di dunia mungkin manusia bisa selamat, menghindarkan diri dari berbagai bentuk ancaman itu. Dan bisa berkelit, bisa bersilat lidah, bahkan melakukan berbagai tindakan dusta, berbagai tindakan kezaliman atau tindakan-tindakan tipu daya lainnya. Tapi tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ada pertanggungjawaban. Ada saatnya, ada masanya ketika apa yang mereka kerjakan pun berhadapan dengan
sanksi berhadapan dengan apa yang harus mereka terima dari balasan yang setimpal atas apa yang sudah mereka perbuat. Pendengar AC, ternyata waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, sudah berada di penghujung acara kita Ambon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini, tadabbur ayat di surah Al-Hajj di ayat ke-42 hingga ayat ke-48 ini semoga akan menjadi motivasi bagi kita, menjadi pencerahan bagi kita, bahkan tentu saja menjadi energi positif. Bagaimana kita senantiasa menghadirkan Al-Quran sebagai hiburan, menghadirkan Al-Quran sebagai penawar dalam kehidupan kita. Sehingga tatkala kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, tentu akan ada penguat. Ini yang kemudian pernah terjadi pada umat terdahulu. Sehingga kita senantiasa berusaha untuk tidak mudah gelisah hati menghadapi tantangan. Karena inilah bagian dari sunnah dalam perjuangan. Dan Allah SWT telah menetapkan perkara itu sebagai bagian dari perjuangan hidup. Untuk memastikan siapa yang beriman dan siapa yang ingkar kepada hukum-hukumnya. Semoga Allah SWT senantiasa mengokohkan keimanan di dalam diri kita. Dan kita senantiasa menundiri kepada Allah agar kita tidak digelincirkan dari keimanan. Karena tidak ada hal yang paling berharga dalam kehidupan melainkan ketetapan hidup di dalam iman, dan iman inilah modal terbaik dalam kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah